lanjutkan untuk presentasi tadi ya. Sorry, sekarang saya berada di mobil. Saya terpaksa harus keluar rumah karena ada sesuatu hal yang mendesak. Jadi saya membuat YouTube untuk kelanjutan tadi. Tadi kita sampai di manfaat keberagaman budaya. Oke ya, manfaat keberagaman budaya di sini ada 3. Yang pertama tadi promotes, nilai-nilai kemanusiaan, kemudian improve produktivitas dan probabilitas, dan yang terakhir itu exchange ide-ide inovatif. Oke, promotes, saya ingin menjelaskan tentang promotes nilai-nilai kemanusiaan di sini adalah bagaimana seorang orang yang memiliki budaya atau sekelompok orang dalam memiliki budaya itu merayakan, kemudian juga menginformasikan budayanya dia terhadap orang lain. Jadi seperti seperti kita promote atau yang artinya mempromosikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh seorang komunikator yang ingin menyampaikan pesan kepada komunikan, sehingga diketahui atau dipahami oleh orang lain. Oke, kalau untuk yang kedua, manfaat dari berbagai macamnya budaya yang ada juga bisa improve produktivitas dan probabilitas. Contohnya bisa juga sebagai manfaat yang nyata untuk bisnis ke luar negeri ya teman-teman ya, atau menginformasikan budaya kita kepada luar negeri. Contoh untuk budaya kita memiliki budaya yang sangat beraneka macam budaya. Tetapi yang paling banyak orang tahu Indonesia itu apa, itu adalah budaya dari Bali. Bali memiliki budaya yang sangat berbeda, kemudian dengan lingkungan selain latar budaya yang berbeda, kemudian juga memiliki pulau yang memang cukup diminati oleh seluruh dunia ya teman-teman sebagai tempat wisata. Itu juga menjadi salah satu improve produktivitas dan probabilitas dalam komunikasi antar budaya. Dari keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, dengan tadi saya jelaskan juga dengan keberagamannya budaya, tetapi kita tidak pernah terjadi perselisihan ya, karena kita memiliki bahasa Indonesia yang satu, yaitu bahasa Indonesia, sehingga walaupun memiliki budaya atau bahasa yang berbeda, tetapi tidak meruntuhkan semangat, kemudian semangat persatuan dan kesatuan, kemudian juga menganggap bahwa kita menjadi satu Indonesia, bukan saya memiliki suku saya, tapi Indonesia yang kita bawa. Seperti itu. Oke ya. Di sini juga teman-teman bisa baca bahwa persuasi aktif dalam keragaman di tempat kerja juga bisa sebagai dampak improve produktivitas ya. Dalam kita organisasi, juga dalam keluar negeri. Contoh konkret lain adalah dalam hal mengalami COVID-19 saat ini, atau wabah virus corona saat ini, ada beberapa mahasiswa kita yang mampu untuk membuat ventilator. Mungkin teman-teman sudah tahu ya beritanya, bahwa itu merupakan satu bentuk nilai yang cukup positif untuk kita bisa informasikan kepada dunia bahwa orang Indonesia bisa mampu untuk membuat alat bantu pernafasan untuk paru-paru, juga bisa mengurangi orang yang berpenyakit corona saat ini sangat terbantu dengan alat yang dibuat oleh mahasiswa. Itu juga bagian dari improve produktivitas dan probabilitas, bagian dari keragaman budaya. Oke, yang terakhir adalah exchange ide-ide inovatif. Itu juga sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa penambahan ide-ide inovatif yang dimiliki juga bisa mempengaruhi manfaat dari komunikasi antar budaya. Dengan kita bisa menginformasikan budaya kita kepada bangsa lain, begitupun dengan sebaliknya, kita akan memunculkan ide-ide ide-ide positif, ide-ide inovatif. Misalnya dengan kita bisa menjual barang-barang dari hasil karya budaya kita, bisa kita jual ekspor ke luar negeri. Itu juga bagian dari ide-ide kreatif atau inovatif yang bisa menjadi manfaat dalam komunikasi antar budaya. Oke,
kita lanjutkan untuk ciri-ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Teman-teman seperti yang sudah tahu bahwa kita memiliki berbagai macam budaya yang cukup banyak, dari Aceh sampai ke Papua ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari keragaman budaya ini tadi yang membuat komunikasi bisa efektif, harus adanya empati ya, persamaan persepsi, adanya empati, adanya persamaan ide, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan, sehingga komunikasi yang berjalan juga berjalan secara lancar dan tidak ada perselisihan atau percekcokan. Oke, dalam keberagaman bahasa juga sangat mempengaruhi dalam komunikasi ya, karena budaya dan komunikasi tidak bisa kita lepas atau tidak bisa kita hindari, karena budaya dan komunikasi merupakan satu kesatuan dalam keberagaman bahasa. Oke, di sini keragaman dari berbagai macam bahasa ini juga banyak menimbulkan hal-hal banyak positif ya, contoh teman-teman ya. Contohnya misalnya dari kita orang Indonesia kemudian terjadi komunikasi dengan bangsa luar, seperti misalnya orang Australia atau bangsa lain, sehingga mungkin terjadinya ketertarikan, kemudian terjadinya pernikahan. Nah, dari pernikahan, perbedaan budaya, latar belakang, sehingga terjadinya persamaan persepsi, kemudian persamaannya empati, itu juga merupakan bagian dari keragaman bahasa yang kita miliki. Contohnya bangsa Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa sebutannya adalah Austronesia atau Australia Asia. Menurut pakar komunikasi bahwa bangsa Indonesia ini memiliki rumpun yang berbagai macam ya. Kita memiliki ras yang berbeda-beda karena terjadinya pernikahan antar budaya. Itu juga bisa bagian dari keberagaman bahasa ya teman-teman ya. Ada juga bahasa Malaysia, Melanesia, yaitu perpaduan antara budaya Malaysia dengan budaya Indonesia. Kemudian tadi Australesia, perpaduan antara Australia dengan Asia. Kemudian juga ada bahasa-bahasa Hesperonesia. Seperti yang teman-teman bisa baca bahwa keragaman bahasa atau persatuan bahasa inilah yang awalnya dari latar belakang pernikahan antar budaya ya teman-teman, sehingga menjadi keberagaman bahasa, sehingga dari satu orang kemudian dua orang menghasilkan keturunan, mereka memiliki dua bahasa secara tidak langsung, dari bahasa ayah dan kemudian dari bahasa ibu. Itu yang membuat keberagaman bahasa. Untuk keberagaman religi juga di sini sangat mempengaruhi ya teman-teman, karena kita memiliki berbagai macam agama yang kita miliki, tetapi yang kita diakui oleh di Indonesia adalah pertama adalah Islam, kemudian adalah Kristen, kemudian Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu yang sekarang sudah dimiliki ya, yang sudah diakui oleh bangsa Indonesia. Keenam agama inilah yang selain berkembang juga memiliki kepercayaan yang sudah menyatu secara sosial di masyarakat kita. Jadi keberagaman religi ini juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Tetapi dengan keberagaman religi yang kita miliki di Indonesia ini juga membuat kita semakin tidak menjadi masalah atau menjadi satu perselisihan, bahwa kita bisa saling menghargai antara satu agama satu dengan agama yang lain. Dan yang terakhir juga adalah keberagaman seni dan budaya. Oke, keberagaman seni dan budaya juga mempengaruhi dalam komunikasi antar budaya. Seperti yang kita tahu bahwa seni di sini juga sangat membawa peran yang sangat penting ya teman-teman ya. Suku bangsa yang beragam di negeri Indonesia menghasilkan kebudayaan beragam. Salah satu wujud keberagaman itu adalah kesenian, sastranya, tari, seni drama, seni musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Dengan daerah satu dengan daerah lain itu sangat beragam, tetapi juga dengan menggunakan komunikasi yang baik antar budaya, keberagaman yang kita miliki di bangsa Indonesia ini tidak menjadi satu masalah, karena kita memilikinya Pancasila sebagai kesatuan